Ganti pejabat, ganti kebijakan. Nasional punya pembangunan jangka panjang, provinsi punya pembangunan jangka panjang, baru kita turunannya. APBD itu berdasarkan tahap perencanaan mulai dari bawah. Ada tugas lagi nih, kalau kami bicaranya cuci piring, Bu. Kapas dipintal menjadi benang. Benang disulam si anak rantau. Bagaimana arah pembangunan Kota Pangkal Pinang? Simak dan ikuti obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT Obrolan Tungtau. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang kota tercinta kita, Kota Pangkal Pinang. Kita tanyakan kepada ahlinya yang tahu banyak tentang Kota Pangkal Pinang. Malam ini saya kedatangan, selamat malam Pak Selamat Yan malam. Ruzana. Tapi Selamat biasa malam. dikenal Pak Yance. Pak Yance boleh dipanggil. Pak Yance aja ya? Oke. Oh, biar santai kita ngobrol Oke. nih ya. Nah, ini kita mau nanya-nanya soal Baperida. Oh, iya. Baperida itu adalah istilah yang baru ya. Dulu kita kenalnya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hmm. Nah, sekarang Baperida, kenapa tuh? Dikasih apa tuh Baperida, kepanjangannya apa tuh? Oke, menarik. Mungkin kita tahunya dulu Bapeda ya. Bapeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, Dan setelah Bapeda, Pangkal Pinang ini berubah lagi iya. menjadi Bapelitbangda, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Makin panjang tuh namanya. Dulu. Iya. Terakhir baru Baperida, Badan. Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah. Ini baru kita lakukan kurang lebih harus 2 tahunan lah. 2 tahun. Baru berubah menjadi Riset dan Inovasi Daerah. Baper, bukan karena timnya baper. Oh, bukan. Kan biasanya antara perencanaan dengan pelaksanaan nggak sesuai mungkin jadi Enggak. timnya baper. Enggak kan? Ini sebenarnya apa ya? Berdasarkan dari daerah masing-masing, tidak sama. Iya. Jadi kalau di Bangka Belitung ini, riset dan inovasi itu sudah bergabung dengan Bapeda. Aha. Ya, kalau tapi di daerah kabupaten yang lain belum ada, masih berdiri sendiri mereka. Jadi yang satu-satunya di Bangka Belitung yang bergabung itulah Baperida, hanya di Pangkal Pinang. Oh, jadi ada inovasinya. Semua ada inovasi, tapi ini amanat dari pusat bahwa riset dan inovasi, ya kan, itu gabung di Bapeda. Iya. Jadi yang di riset itu hanya khusus Kota Pangkal Pinang aja atau secara keseluruhan atau gimana nih? Kalau kita bicara kewenangan, pasti Pangkal Pinang saja yang kita riset dan inovasi seperti apa saja. Nah, riset dan inovasi ini mendukung dari hasil riset dan inovasi untuk membuat suatu perencanaan ke depan seperti apa. Sebenarnya ada perlunya benang merahnya seperti itu. Oh, iya. Mungkin ada mappingnya di awal gitu ya sebelumnya. Oh iya, Ada, pasti, ada pasti, ya. pasti. Nah, sekarang kita sering lihat ya, ada istilah ganti pejabat, ganti kebijakan. Nah, ini sangat berpengaruh kan untuk pembangunan karena ada hal-hal itu yang tidak bisa instan ya dibangun dalam waktu cepat, butuh waktu yang lebih panjang. Nah, ketika pemimpin daerahnya berganti nih, kira-kira apa yang sudah direncanakan itu masalah nggak ini Pak? Bahayanya. Oke, menarik nih. Iya, pertanyaannya. Menariknya seperti ini. Biar disampaikan juga ke depan umum seperti Iya, apa. iya. Jadi, alhamdulillah, ya kan, kita baru saja melaksanakan pilkada ulang kita 27 Agustus kemarin. Iya, Ya. betul. Dan itu pun alhamdulillah semuanya aman, lancar, Lancar, iya. kendali, tidak terjadi apapun, Baik. dan semuanya legowo dengan hasil yang sekarang masih quick count. Iya. Dan Oke. kita sudah tahu, mungkin saya tidak perlu sebutkan lagi ya kan, siapa seperti yang itu. menang, ya. Nah, bicara perencanaan, sebenarnya perencanaan itu tahapan-tahapannya jelas, ya kan? Kalau kita bicara perencanaan ini mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya, Nggak saya apa-apa, bicara nggak seperti apa-apa, itu ya. nggak apa-apa, nggak masalah, bagus Biar, malah. nah, Biar lebih jelas ya. rencana itu kita susun dari pertama yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Ya. RPJPD. RPJPD Pangkal Pinang ini di tahun 2025 sampai 2045 sudah kita selesaikan. Oh, sudah ada. Ya, artinya guidance-nya itu sudah ada. RPJPD.
RP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Oh. 20 tahunan. Bisa untuk 20 tahun ini. Nah, Oke. hal ini sudah kita perdakan. Yang namanya produk-produk itu adalah legislatif dan eksekutif kan. Ya. Nah, itu sudah disusun sedemikian rupa per 5 tahun apa saja yang harus kita bangun. Oke. Ya, dari 2025 sampai 2030 ya, itu sudah ada tahapan per 5 tahunan. Per 5 tahun. Per 5 tahunannya. Oke. Nah, sudah ada RPJPD, dia itu turun lagi, satu lagi, namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu 5 tahunan. Nah, RPJMD ini, ya, ini berdasarkan visi misi kepala daerah yang terpilih. Oh, gitu. Begitu. Karena kan kepala daerah yang terpilih. Kepala daerah yang terpilih tetap harus mengacu kepada yang RPJPD. RPJPD tadi dong harusnya. Makanya kata-kata sebenarnya yang baru itu punya apa namanya rencana yang beda enggak? Guidance sudah ada. Guidance-nya udah. Guidance sudah ada. Artinya kita sudah memiliki tahapan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahunan. Sudah jelas. Ya. 5 tahunan itu tahapannya apa saja? Ya. Prioritasnya apa saja? Itu sudah ada mengarah. Karena waktu kemarin pun saat visi misi kepala daerah kemarin itu guidance-nya kita menyusun namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik. Itu sudah kita kasih ke KPU, untuk disosialisasikan kepada calon-calon kepala daerah. Dan guidance sudah jelas. Oh, iya. Jadi sebenarnya tidak ada sebenarnya orang awam bicara ganti pemimpin, ganti kebijaksanaan. Tapi visi misi itu sebenarnya gaya memimpin, ya. Bagaimana cara mencapai untuk lebih cepat. Itu mungkin. Oh, iya. Mungkin mappingnya apa, program prioritasnya untuk mencapai 5 tahunan untuk supaya lebih cepat. Jadi apa? step-stepnya dibikin. Step-stepnya ya. sudah. Itu style masing-masing pada yang terpilih. Nah, sekarang ke depannya ini Kota Pangkal Pinang ini mau diarahkan, dibawa ke apa? Sebagai kota perdagangan kah? Atau kota wisata? Atau fokusnya? Nah, lagi-lagi saya bicara RPJPD tadi ya. Nah, kalau Pangkal Pinang kita tidak bisa terlepas yang namanya Pangkal Pinang itu perdagangan dan jasa itu nomor 1. Perdagangan dan jasa. Ya. Nah, perdagangan dan jasa kan banyak sektor-sektor lainnya untuk mendukung. Apakah pariwisatanya atau apapun. Nah, tapi yang namanya Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi, jelas perdagangan dan jasa nomor 1. Perdagangan dan jasa nomor 1. Ya. Oke. Terus itu yang utama yang kita fokuskan. Itu yang utama kita fokuskan. Oke, ya bukan. Jadi wisata itu mendukung ke sana. Untuk mendukung, artinya kalau misalnya kita maksudnya pariwisata, perdagangan jasa yang apa saja untuk mendukung untuk pariwisata itu sudah bisa berkembang. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang dalam menyusun ini rencana tadi yang jangka panjang yang 20 tahun itu kewenangannya itu dari Baperinda sendiri atau harus dikonsultasikan dengan provinsi atau apa? Oh ya, ini bicara RPJPD-nya apa RPJMD-nya nih? Yang panjang. Oh, yang panjang. RPJPD tadi, saya lebih singkat aja ya. Yang panjang. Yang panjang. Yang panjang. Itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk kita melakukan, iya, betul. tapi itu guidance-nya dari RPJP. Ya kan? Banyak betul istilahnya. Nasional dulu. Nasional dulu ya. Nasional punya pembangunan jangka panjang. Provinsi punya pembangunan jangka panjang, baru kita turunannya. Artinya ada benang merahnya. Tidak, artinya apa yang kita lakukan tidak sekonyong-konyong, tidak sekonyong-konyong maunya kita. Sudah sinkron apa yang sudah direncanakan provinsi, sinkron yang direncanakan pusat. Nah, itu ceritanya. Oh, seperti itu. Jadi tetap ada sinkronisasi ya dengan ini ya. Dan pasti mendapat guidance ataupun rekomendasi ataupun analisa dari provinsi untuk dalam penyusunan itu, sehingga jadi, kita bisa. Meskipun wali kota baru, pemimpin-pemimpin baru, tetap mereka harus mengacu kepada rencana yang sudah dibuat itu. Cuman pelaksanaannya semua kan punya style, cara, punya style. Ya, nah, style begitu. Oke, menarik ya. Sambil kita ngobrol, kita pesen kopi ya. Wah, boleh. Ya, boleh ya. Ini menarik ya. Kopi hitamnya. Kopi dulu ya, pesan. Ya. Buku menu. Ya. Buku menu. Nah. Wah, ini dia. Nah, kopi hitam. Kopi hitam ya? Iya. Oke. Kopi hitam. Atau snacknya? Kopi hitam tanpa gula itu nomor 1. Tanpa gula, oke. Kopi hitam tanpa gula, 2 saya juga. Terus snack ada roti mungkin? Rotinya roti bakar telur. Roti bakar telur. Oke. Ya.
roti bakar telur 1. Nah, melanjut omongan kita nih, sambil santai kita sharing tentang Kota Pangkal Pinang. Oke. Saya banyak teman-teman ya, yang sahabat-sahabat ngopi itu tuh banyak bercerita, memberi masukan lah. Ya, masalah-masalah yang sering yang saat ini ada di Pangkal Pinang. Misalnya kita ngomong soal banjirnya, kemudian kemacetannya. Nah, kira-kira itu sudah termasuk belum di dalam rencana-rencana yang sudah kita ngomong panjang lebar tadi, yang jangka panjang, jangka menengah, misalnya yang kayak gitu. Itu atau arah kesananya itu seperti apa gitu, maksudnya secara real? Oke, kalau kita bicara kota, saya bicara yang makro dulu ya. Iya, yang makro. Yang makro. Kita bicara kota, mungkin kota itu permasalahannya sama pada dasarnya. Iya. Pertama, kemacetan. Macet. Seluruh kota pasti itu, pasti terhadapi. Katanya kalau macet malah bagus. Tumbuh ekonominya katanya. Yang satu. Kedua, itu adalah banjir. Banjir, iya. Mau nggak mau, kota pasti menghadapi banjir semua. Iya. Yang ketiga, masalah pengangguran. Iya. Oke, pengangguran. Nah, 3 hal ini pasti akan bergandengan. Dan terakhir, sampah. Mungkin itu nanti. Ya, nanti kita bahas terakhir. Nanti kita bahas seperti itu. Nah, 4 ini setiap kota itu pasti mengalami. Ya. Nggak mungkin nggak. Ya. Nah, untuk menangani banjir yang tadi bicarakan, kemacetan itu, Pangkal Pinang tidak bisa berdiri sendiri. Iya, Ya, betul. artinya kami merencanakan untuk menangani banjir itu harus juga ada dukungan dari pihak provinsi, bahkan ke pusat. Iya. Kenapa? Karena kita bicara kewenangan. Iya. Ya, seperti yang kita lewati mungkin. Jalan lah, kita bicara jalan. Ya, lalu lintasnya. Kalau bicara jalan, Iya. jalan di dalam sebuah kota. Padahal jalan di kota itu kewenangannya ada 3. Ada yang punya kota, ada yang punya provinsi, ada yang punya negara. Jalan negara. Iya. Semua ini dihandle masing-masing. Iya. Ya. Nah, itu semuanya ada di dalam kota. Ya. Nah, saya bicara banjir juga demikian. Ya. Dari misalnya namanya itu saluran primer, sekunder, tersier, apa belum betulnya? Iya. Bahkan dengan penampung atau seperti apa, itu kan semuanya punya kewenangan masing-masing. Artinya, untuk menyelesaikan banjir suatu kota itu, semua stakeholder harus mendukung. Betul sekali. Begitu. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Kota tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi kalau kita bicara aspek anggaran ya. Nah, seperti itu. Tapi itu lebih lain lagi. Ya, itu seperti nanti apa? Nah, kita bahas juga. artinya yang namanya rencana tadi, ya, itu kan tadi kita cuma bicara 5 tahunan kan, tapi belum bicara 1 tahunan kan? Tahunannya belum. Apa langsung saya lanjut? Boleh, silakan. Kita ngomongin per tahunnya gimana? RPJMD itu yang sudah disusun per 5 tahun itu. Per 5 tahun itu, ini. Setiap kepala daerah yang terpilih yang sudah dilantik, wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun 6 bulan setelah dilantik itu RPJMD sudah harus ada. Iya. 6 bulan loh. Ya. Setelah dilantik. Ya. Oke. Setelah RPJMD ada, perdanya sudah ada, ya. Kita mau bicara namanya rencana kerja pembangunan daerah. Rencana kerja Ini tahunan. pembangunan daerah. Ini per tahun ya? Per tahun. Nah, konsepnya kalau kita bicara RKPD ini, saya selalu bicara sekatan-sekatan. Iya, soalnya banyak banget. Banyak. Kalau orang dengarnya pun males deh. Ya, saya gampang aja, panjang, menengah. Nah, yang tahunan. Tahunan. Oh, ya, oke. kopinya. Ya, ini kopinya silakan Payan. Terima kasih. Iya, ini kopinya. Oke. Nah, kita tunggu kopinya agak dingin sambil ngobrol ya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang nama tahunan tadi. Yang 1 tahun. Yang 1 tahunan ini berbeda. Diminta ada satu kewenangan, kita outputnya adalah rencana kerja pembangunan daerah tahunan. Dan setiap perencanaan itu pasti disusun N-1. Maksudnya seperti ini. Nah, kita mau bekerja tahun 2026 nih. Ya. Kami merencanakannya di tahun 2025. Ya. Makanya itu namanya N-1. Ya. Nah, RKPD tahun 2026 sudah kita selesaikan, kita susun di tahun 2025. Maksud saya seperti itu. Nah, untuk memunculkan suatu rencana kerja tahunan, itu bukan ujuk-ujuk juga. Prosesnya panjang. Kebijakan top down, ya, dari bawah juga kita masuk, stakeholder juga semua masuk. Proses itu kita combine semua.
Ada namanya yang tadi dibicarakan. Kita memulai namanya Musrembang Kelurahan. Tahu Musrembang? Nah, singkatan lagi kan? Ya, iya, singkatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan. Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan. Ini dilakukan oleh semua kelurahan. Iya. Di timing mungkin di bulan Januari. Iya, oke. Ya. Setelah mereka dapat, mereka bermusyawarah semua kelurahan, akhirnya mereka mengkucut ada kegiatan-kegiatan yang mereka mau usulkan di tahun berikutnya. Iya. Tapi tetap menjadi guidance kita, ada rancangan awal yang sudah kita susun, prioritas pembangunan. Nah, setelah itu, ya kan, kita kumpulkan yang namanya banyak istilah ya, forum konsultasi publik. Nah, apalagi itu? Ya. Forum konsultasi Nah, publik. konsultasi publik. Ya. Nah, jadi dari forum konsultasi publik ini semua stakeholder kita bertemu sama-sama, apa masalahnya, apa yang mau disampaikan, ya, dikerucutkan, dimusyawarahkan, hingga tahun 2026 itu muncul apa kegiatannya. Terakhir namanya Musrembang RKPD. Ini kalau bicara kata ini seperti ini. Oh, iya. Mohon maaf, mungkin Iya. intinya saya bicara. Ini orang Baperinda ini perencanaannya banyak istilahnya ya. Nah, Oke. jadi Oh. yang perlu diketahui, munculnya suatu anggaran. Nanti Iya. outputnya anggaran nih. Outputnya anggaran, Anggaran ya. ya kan? Intinya kan itu. APBD. Iya. Kita bicara APBD. Menyerap Untuknya berapa, gitu APBD itu berdasarkan tahap perencanaan mulai dari bawah, Iya. ya. Tapi kita tidak boleh mengesampingkan apa yang sudah direncanakan provinsi sama pusat. Oh. Artinya garisnya jelas. Jangan sampai kita melenceng dari namanya bicaranya ultimate outcome. Artinya indikator pusat itu ultimate outcome. Itu Ya. harus kita gapai. Ya. Di breakdown, misalnya Pangkalpinan kewajibannya bangun apa? Iya. Nah, Untuk mendukung secara provinsi, nasional secara dan nasional. Nah, provinsi itu nasional. semuanya Oke. tahapan-tahapan mungkin panjang, mungkin Panjang itulah, ya. clear Ya, lah seperti pokoknya itu. intinya banyak rapat perencanaan. Oh, gitu ya. Banyak intinya sekali ya. rapat. Iya. Ayo kita sambil minum Oke. kopi ya. Oke ya. Tapi ya, Ya, yuk. Ada semprong nih Pak. Ya. Wih, Ini mantap. homemade nih. Nah, ini mana? iya. Wih, Kita bikin sendiri. Kita punya kopi ini juga Pak. Buat Oh. oleh-oleh. buatan Nah. sendiri juga? Iya dong. Buat untung tahu. Buatan enggak? Ya untuk oleh-oleh ini nih mendukung pariwisata Pangkal Pinang. Mantap. Ada sesuatu yang dibawa lah ciri khas Pasti. daerah ya. Kalau saya punya tamu Ya. dari luar Iya. ataupun dari yang lain, pasti satu dicari, tahu. Tung tahu ya. Terima kasih banyak. Tung tahu. Iya. Oke, nah sekarang rapat. Ujung-ujungnya kan apakah ada apa anggaran, pendanaan untuk sesuatu yang kita sudah rencanakan itu? Ya, Ya. itu kan pasti kita berdasarkan guidance-nya berapa besar anggaran yang kita dapat, Iya. ya kan? Apapun yang kita rencanakan, ya, itu pasti dibatasi oleh anggaran yang ada, Betul. ya. Tapi kita jangan berkecil hati dengan APBD, Iya. ya. Betul. Untuk mencapai suatu indikator tadi, Iya. ya. Oke. Oh ya, silakan. Wih, Ini roti telurnya, Pak. nih, terima kasih. Ah, ini masih hangat. Fresh from oke. the oven. Fresh from the oven, betul. Kita nggak pakai oven, Pak, pakai arang. Tradisional. Bener, itu yang susah. Iya. Jadi untuk mencapai suatu indikator tadi, itu ada yang support oleh APBD Yang kita, keuangan daerah. kota, Ah, ada yang disupport oleh APBD provinsi, ada Iya. yang disupport oleh pusat. dari pusat anggaran dari pusat. Jadi sebenarnya sudah terbagi-bagi, ya. Jadi sebenarnya itu step-step perencanaan dan anggaran itu sudah menjadi sistematis sebenarnya seperti itu. Nah, Pak Ian saya kan udah cukup lama nih di Baperinda Pangkal Pinang. Antara perencanaan dengan realisasi, kira-kira yang terrealisasi itu selama ini tuh berapa persen ya dari perencanaan yang sudah ada? Oke. Kebetulan untuk fungsi realisasi ada di kami juga. Ya. Jadi gini, Bapeda itu, Baperinda ini. saya selalu bicara Bapeda. Bapeda yang kayak dulu. Selalu familiar. Iya, betul. Kita yang merencana, meramu bumbu segala macam, ya kan? Dimasak, sudah jadi nih, dilaksanakanlah oleh OPD teknis, Ya. ya kan? Setelah selesai,
ada tugas lagi nih. Kalau kami bicaranya cuci piring, Bu. Nah, cuci piring itu ngapain tuh? Artinya kita mengevaluasi, Oh, apa yang sudah kita monitor, Iya. kita evaluasi sejauh mana antara perencanaan dengan apa yang sudah dilakukan Realisasinya. realisasinya. Iya. Nah, itu yang namanya ada realisasi fisik dan keuangan namanya. Bukannya itu kewenangan itu ada di untuk pemeriksaan? Wah, nah, itu beda. Beda lagi ya? Jadi gini, kita lakukan itu per 3 bulan. Aha. Ya, Ya. misalnya Januari triwulan. Di per triwulan. Januari sampai Maret nih, Ya. ya kan? Iya. Setiap dinas kan pasti akan kita dapat data dari mereka, Ya. output dari mereka. Sejauh mana pencapaian realisasi fisik keuangannya terhadap yang sudah mereka rencanakan. Namanya renja. Nah, singkatan lagi. Renja. Rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan. Nah, sejauh mana pencapaiannya? Ya kan? Itu kalau kita ngomong persentase, Nah, saya belum, nanti terakhir nih. ya, Ya, artinya kan dalam rencana kerja pembangunan kan ada persentase-persentase. ya, Kita bicara kualitatif. ya, kualitas. Ya, kita bicara kualitatif. Ya kan? Nah, artinya kita akan bagi. Seandainya mereka tidak di dalam target bulan pertama itu tidak bisa mencapai nih. Ya. Ya. Masalahnya apa? Iya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita cari solusinya seperti apa? Itu berbeda. Oh, jadi ada juga hal mungkin kita udah targetkan hal 3 bulan selesai. Misalnya bulannya mungkin sudah mencapai sekian persen, tapi belum tercapai. Jadi kita Iya, evaluasi kita lagi. evaluasi. Kenapa tidak tercapai? Apa Ada masalahnya? kendala di lapangan. Nah, dan Cuaca mungkin. kalau kita sekarang kan namanya 2025 ya, Ya. APBD perubahan Ya. 2025. Rata-rata kalau fisik kalau keuangan itu rata-rata sekitar 90% ke atas. Ya. Ya, 91%, 95% itu pencapaian. Kalau fisik sih rata-rata 98%, artinya bagus lah. Dalam pencapaian realisasi fisik keuangan yang sudah direncanakan. Nah, kalau kita nggak cukup nih anggarannya nih misalnya nih Pak, rencana sih muluk ya misalnya seperti ini, terus nah, apakah diperbolehkan gitu dengan mengundang investor atau apa? Oh, Atau itu harus masuk ke dalam perencanaan dulu atau bagaimana? gini, investor kita lihat seperti apa, Iya, ya kan? Pasti ada benang merahnya dengan rencana. iya, Bicara Ya. investasi kalau iya, investor. iya, iya. Cara Nah. investasi. Pangkal Pinang itu memiliki target investasi pasti, Iya, ya. Tahun misalnya 2026 target investasi berapa triliun, iya. oke? Disitulah benang merahnya, target investasinya seperti apa. Nah, dampak dari investasi tadi kan sudah tahu, ya kan? Mulai dari pengangguran, yang bisa kita selesaikan, pertumbuhan ekonomi, ya kan? Karena gini, berdasarkan penelitian yang sudah ada, investasi itu dengan APBD, ya, Nah, APBD, iya, kita bicaranya PDRB, iya. PDRB. PDRB per kapita, PDRB. PDRB apa lagi tuh Pak? PDRB ini pendapatan bruto suatu daerah, Iya, pendapatan. ya kan? Iya, oke. Ini menjadi gambaran pertumbuhan ekonomi Iya, ceritanya. Iya. Nah, untuk bisa membuat PDRB itu suatu daerah itu bagus, itu kan ada swasta, iya. Oke. Keterlibatan swasta. ada pemerintah. Ada pemerintah. Ini dua hal ini saling mendukung dan perlu diketahui dari APBD yang dijalankan itu hanya menyumbang kurang lebih nggak lebih dari 30% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke. Artinya sektor di luarnya APBD itu yang luar biasa 70%, hampir 70% mendukung pertumbuhan ekonomi. Oh, berarti kebutuhan kita akan investor itu besar ya Besar. untuk pembangunan. Karena kalau mengandalkan hanya dana daerah Nggak bisa. nggak cukup. Nggak tercover. Nggak tercover. Karena terakhirnya kita namanya ada indikator makro. Ya. Itu salah satunya pertumbuhan ekonomi. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya bicara APBD untuk bisa mengcover menghidupkan suatu ekonomi suatu daerah, ya, tapi harus mendapat dukungan dari pihak swasta. Oke. Gitu. Ya harus dapat dukungan dari pihak swasta. Di mana pihak swasta itu juga kita tawarkan mereka untuk terlibat dalam rencana yang sudah kita bikin. Itu salah satunya, ya kan, bahkan dari pendapatan per kapita pasti kan Iya, dalam proses betul. pembangunan kita
bagaimana orang mau belanja kalau nggak ada uang. Betul sekali. Ya, ekonomi itu seperti kayak pernah ya dari provinsi ya, kayak saya undang ya. Ibaratnya ekonomi itu kan tiangnya suatu daerah gitu ya kan ya. Benar. Kalau secara ekonominya nggak bagus itu pembangunan ya nggak mungkin dijalankan dengan baik gitu Benar. ya kan. Salah satu indikatornya, indikator yang ada yang namanya kalau dari kami konsep Ya. perencanaan itu salah satu indikator makro yang Ya. utama apa? Salah satunya pertumbuhan ekonomi. Kalau yang lainnya ada namanya Gini rasio lah, namanya IPM lah, namanya inflasi lah, itu macam Banyak sekali Segala macam. indikatornya. banyak. Nah, tadi kan oke kita sambil ini Ini kopinya Pak. kalau bicara perencanaan luas ini. Iya, luas ya. Jadi kita tadi bahas banjir, road map, bagaimana arah pembangunan. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat melakukan podcast ya dengan salah satu kayak orang yang tahu banyak tentang sejarah Pulau Bangka. Oke. Nah sebenarnya dari zaman Belanda dulu mereka tuh sudah punya sebenarnya mapping mau seperti apa. Mereka sudah mempelajari arah aliran sungai yang ada di Kota Pangkal Pinang, Ya. di Bangka ini. Bagaimana supaya semua itu tuh tidak bikin banjir. Kemudian tuh sudah ada juga di mana harus penduduk itu tinggal di mana. Benar. Di mana harus daerah industri. Itu sebenarnya sudah ada. Apakah itu dipakai juga masih sama pemerintah yang sekarang ini? Sebenarnya induk dari perencanaan itu namanya Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW. RTRW, ya saya sering dengar rencana Oke. tata ruang Dan tadi wilayah. bicara itu semuanya ada di RTRW. RTRW ya. Ya. Sekarang Pangkal Pinang sedang mereview mengajukan PK RTRW kita Ya. karena menyesuaikan dengan posisi existing. Iya. Karena RTRW itu kan bicaranya kan sudah lama, perlu kita mutakhirkan Iya. dari kondisi existing. Nah, Ah. kita bicara ruang, Iya. ya. DRTRW itulah menjadi guidance semuanya. Nah, sekarang ini belum final, ya kan? Nah, dari RTRW itu namanya ada satu lagi untuk sebuah teknis, lagi singkatan, RDTR, RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. rencana detail. Nah, artinya kita bicaranya skala mapping, ya. Untuk bisa melihat suatu wilayah ruang itu, kita melihat yang namanya rencana detail, mappingnya seperti itu. Berapa perbandingannya? Tidak disosialisasikan ya? Apa Atau sih? kalau kita masyarakat pengen tahu? Bisa kan? Itu produknya kalau RTRW ini kan perda, Bu. Ya. Di Perda. mana kita bisa akses itu? Ya? Nah, makanya untuk membuat satu perda itu kan pasti ada forum konsultasi. Ya kan, forum konsultasi yang dimusrembangkan juga, dimusyawarahkan juga kepada pemangku kepentingan, ya kan? Itu tidak ada yang dalam bentuk digital gitu ya Pak? Yang kita bisa akses. Di sini bisa kita akses. Tapi kalau sekarang legalitasnya itu belum kita legalkan, artinya belum diperdakan, kita belum bisa untuk kita terbuka ya. kita untuk buka masyarakat. karena dalam proses kan Dalam masih. proses sekarang. Kalau sudah dalam prosesnya kan semua bisa Ya, masuk di kan situ. kita bisa melibatkan masyarakat juga Bisa. sebagai pengawas kan? Pasti. Jadi Masyarakat itu pengawas yang utama. iya, kalau ada Iya. hal-hal kadang-kadang yang tidak sesuai dengan RT/RW-nya, masyarakat yang ada di lapangan bisa melihat langsung kan bisa memberitahu nih. Iya. Ini kayaknya kenapa kayak begini gitu loh. Benar. Jadi kan, tapi masyarakat juga harus tahu bahwa memang daerah itu bukan peruntukannya untuk misalnya untuk sekolah atau untuk apa, karena misalnya kayak sekolah kan tentu lokasinya harus cukup memadai ya. Iya. Misalnya. Bisa. Sebenarnya RTRW tidak saklek-saklek amat sih, Bu, ya. Iya. Ya. Saya agak mengerti RTRW, saya pernah juga kabit tata ruang dulu. Iya. Iya kan? Jadi kalau yang namanya peruntukan ruang kan ada beberapa sesuai, tidak sesuai kan, diizinkan, diperuntukkan seperti apa. Kalau seandainya dia itu sesuai, artinya kan udah clear. Ya, udah clear langsung bisa Ya, dijalankan. tapi tidak sesuai, tapi juga untuk bisa diizinkan bisa juga seperti itu. Tapi memenuhi syarat-syarat seperti itu kalau dalam konsep perencanaannya namanya zoning regulation. Zoning regulation. Nah, Kayak zona abu-abu bukan? oh bukan. Jadi kita membangun misalnya apa dalam suatu wilayah yang bukan peruntukannya, tapi apabila kita titik seperti itu ternyata
dia masih diperbolehkan, tapi memiliki syarat-syarat. Oh, begitu. Begitu, Wah. begitu. Iya, iya. Bukan berarti saklek tidak boleh, enggak. Iya. Kecuali memang itu zonanya untuk buffer zone. Buffer zone. Nah, saya Buffer banyak zone singkatan apa? ya. Buffer zone. Ini istilah gini, buffer zone itu misalnya daerah aliran sungai. Oke, das daerah Oke. Laut. Iya. Ada yang batasannya 100 meter dari Selat Jauh, ada yang 50 meter dari, nah itu daerah buffer zone. Bahkan juga daerah pantai, Iya. ya. Nah itu sudah diatur seperti apa. Ah. Itu artinya itu tidak ada excuse, Iya. artinya tidak bisa dibangun di situ. Kecuali Nah, ada kecualinya lagi nih, kecuali kecuali gimana? untuk kepentingan umum. Kepentingan umum. Misalnya, ya kita mau bangun pompa air. Oh Di iya. gas. Di daerah ya memang harus begitu lah, Makanya, harus dibangunnya di kan situ. kalau orang bicaranya konsep, oh nggak boleh dibangun itu. nggak bangun apa-apa nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kalau Karena pemain ya. tapi ini untuk kepentingan umum loh. Iya. Nah, itu boleh. Betul, boleh di daerah aliran sungai itu dibangun untuk Nah, asal jangan buat gali timah ya. Iya. Oh iya, itu isu yang sangat umum ya. Segala sesuatu yang berurusan dengan menggali apa gitu untuk membangun sesuatu dikait-kaitkan dengan timah. Boleh. Jadi itu kita bagi zona-zona seperti itu. Oh iya. Nah sekarang tadi kan kita bicara pembangunan itu ekonominya, kemudian ketika ekonomi itu meningkat mungkin ada kemacetan, ada banjir. Nah kemudian yang saya ingin banyak bicara dengan Pak Ian ini adalah isu-isu mengenai sampah. Nah, itu menarik. Nah, itu menarik. Karena sudah sekian lama ya saya tinggal di Kota Pangkal Pinang ya Pak ya. Saya juga orang Pangkal Pinang. Iya, kita merasakan ya betapa tidak nyamannya tempat pembuangan akhir yang ada saat ini yang sudah overload, Oke. sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan baik dari bau maupun pencemaran lain lah ya, bukan hanya bau, tapi ketidaknyamanan warga. Jadi itu untuk kesehatan lingkungan itu sangat-sangat tidak baik gitu ya. Baik. Nah, apa yang akan dilakukan untuk masalah sampah ini? Bicara sampah, pertama kita harus tahu dulu existing sekarang seperti apa. Iya, Baru nanti setelah existing kita tahu masalahnya apa, baru kita selesaikan seperti apa. rencananya seperti apa? Ya kan? Oke. Nah, sampah tadi bicara TPA. TPA kita luasnya tidak begitu amat luas, kurang lebih 5 hektar. Itu di situ ada zona aktif dan non aktif. Ya. Dan itu memang sudah crowded sekali. Ya, Ya, betul. sudah crowded sekali. Nah, sampah-sampah ini kan ditangani oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Ya. Pengelolaannya itu ada 2. Iya. Ya, itu kita sampah-sampah yang kita ambil dari pemukiman, ya, itu dikelola oleh kelurahan. Oh, yang mobil pink. Yang penting, Oke. 84 unit. Oke. Saya ingat. Iya. Ya. Iya. Dari 84 unit tadi mereka membawa dari perumahan, ya kan, seperti itu dibawa tanpa dipilah, tanpa diapapun. Iya, pokoknya angkut langsung aja semua. angkut saja ke TPA. Iya. Selesai toh? Iya. Begitu kan? Nah. Nah, ada satu lagi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Itu ada 20 unit dump truck. Oh, yang mobil kuning gede Ya, itu ya. itu dilakukan untuk non pemukiman. Iya. Ya. Di tengah kota itu. Di tengah kota, dan juga ada juga truk untuk amrol. Amrol itu dia membawa semacam box, dibawa kayak gitu. Nah, itu ada juga. Itu dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Setelah diambil seperti itu, lagi-lagi Semua? tanpa proses pemilihan segala macam, Dibuang ke situ juga, ke TPA juga. Oh, Ya. ini. Inilah yang sekarang terjadi Iya. selama puluhan tahun. Ya, seperti itu terjadi. Cara yang sangat apa ya, primitif. Nah, jadi Iya. sebenarnya Pangkal Pinang sudah memiliki namanya TPS 3R. TPS 3R ini suatu tempat yang dikelola, yang kita menggandeng masyarakat untuk memilah-milah Memilah sampah. sampah. TPS 3R Pangkal Pinang ini ada 3. Yang paling aktif itu di belakangnya Lapas Narkoba. Di arah Mana? itu ya, mau ke arah Pangkalan Wah, ya, sana. itu yang paling aktif. Ah, iya, Nah, oke. itu yang 2-nya masih belum begitu aktif.
ini dikelola oleh yang namanya masyarakat untuk dipilah-pilah, ya kan? Itu sampah masyarakat. Sama itu? oleh masyarakat dibawa ke sana yang dari yang saya bicarakan tadi, Ya. ya kan? Tapi outputnya tidak maksimal, Iya. ya. Karena kesadaran masyarakat Ya. kita untuk memilah sampah juga kayaknya masih rendah banget. itu ya? yang menggelitiknya di situ ya. Iya. Nanti tapi itu yang terakhir lah saya bicara oke. seperti itu. Nah, dari hal seperti ini tetap semuanya dibuang ke TPA tanpa pemilahan yang maksimal. Iya. Artinya seperti itu. Nah, untuk mengatasi ini kan sebenarnya kita harus bicara out of the box ya. Yang Bagaimana kita masalah melakukan bertahun-tahun kalau nggak kita. bisa menyelesaikan seperti ini, tapi kita bicaranya sampah kan ada namanya hulu sama hilir ya. Iya. Iya. Kami masih bicaranya di hilir, artinya di bagaimana menyelesaikan sampah di akhir. Yang di TPA itu mau diapain Ya, gitu di akhir lah ya? pokoknya bicaranya kan. Nah, untuk bisa mengcover itu, kalau nggak salah mungkin 1 bulan yang kemarin, ya kan, Pangkal Pinang itu sudah melakukan MOU dengan perusahaan, salah satu perusahaan nasional juga, Ya. itu untuk membangun namanya PLTSA, PLTSA. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Oh. Itu waste to energy ya, ada Itu yang istilahnya. menarik. Iya. Nah, sekarang masih tren ya, Iya, itu tren banyak. banget. Iya. Kenapa tren? Nah, Ya, gimana tuh? sekarang kita masih menunggu Perpres yang ditandatangani oleh Presiden tentunya. Itu yang akan mengatur terkait dengan bagaimana PLTSA ini. PLTA. Ya, PLTSA. Mungkin dalam minggu depan mungkin sudah, karena Pak Zulkifli Hasan juga sudah bicara seperti itu. Ini akan mengatur, tapi yang diprioritaskan 11 kota besar dulu. Artinya itu sampah-sampah yang di atas 1000 ton per hari. Iya. Ya, kalau Pangkal Pinang kan skala kecil. Iya. Kalau Pangkal Pinang ini kan skalanya 100. Kurang lebih kalau kita berdasarkan data yang ada, Iya, itu di tahun 2024, Iya. itu 166 ton per hari. 166 ton Ya, per kalau hari. kita average-kan ya, Iya. kita average-kan Iya. seperti itu. Artinya kita masih skala kecil. Nah, di dalamnya yang kita MOU-kan itu sebenarnya salah satu bentuk output, solusi kita. Bagaimana caranya kita membongkar sampah, sampah Iya. di dalam suatu tungku, ya, dalam suatu tungku namanya insinerator, ya. Kita bakar dengan kurang lebih 850 sampai 1100 derajat Celcius. Nah, Semua sampah masuk. iya. Sampah Pangkal Pinang dari data yang ada, Iya. ya, sampah makanan itu kurang lebih 45% dari makanan Kanan ya. yang kita bagi-bagi ya. 16% itu plastik. Plastik. Sisanya yang lain seperti ranting, daun segala macam, Ya. 19%-an. Nah, kalau kita menggunakan insinerator tadi, artinya sampah yang dikeluarkan, yang output dari yang tadi pemukiman itu bisa kita bakar semuanya. Semua dimasukin ke situ Dimasukin ke sana, dibakar. Oh, Waste to energy. waste to energy. Tapi kita memanfaatkan panas hasil dari pembakaran. Energy. Panas dari pembakaran itu kan tinggi tuh, Iya. ya, menghasilkan gas. Iya. Oke, gas itu disalurkan melalui saluran tinggi itu untuk ditembakkan ke turbin namanya generator. Untuk membangkit tenaga Listrik. listrik. Oh. Itu Wah, yang mantap menarik. Itu yang menarik. Iya, menarik banget Menarik. ya. Pangkal Pinang sudah mendahului Iya. dari kabupaten yang lain, sudah mendahului kabupaten yang lain. Ini kita menggunakan teknologi Cina, Ya. karena namanya perusahaannya mungkin saya sebut saja Simpeng. Simpeng. Ya. Ya. Mereka memang bergerak di bidang teknologi Benar. pengolahan sampah ya. Pengolahan sampah. Ya. Jadi mereka sudah 20 tahunan di sana sudah melakukan itu. Artinya perusahaan yang tadi dia bergandeng konsorsium dengan itu menggunakan teknologi itu. Artinya salah Ini satu direct nih Pak, dari langsung nih dari perusahaan Cina itu direct ini langsung. Oh iya, jadi gini. Perusahaan kita MOU tadi kan perusahaannya nasional. Ya, perusahaan Dia nasionalnya menggunakan teknologinya si Simpeng. teknologinya yang kita gunakan. Iya, Oh, oke. seperti itu. Dampaknya banyak. Pertama, sampah bisa kita selesaikan. Itu kan kapasitasnya 300 ton per hari. Satu modul. Satu modul itu. Satu modul Yang itu akan diinstal di Pangkal Pinang berapa ya modul? 300. Satu modul Satu cukup. modul saja cukup Karena ya. 300 ton per hari kan. Berarti 2 kali lipat dong Pak. Nah,
Tadi kan sudah tahu nih, Iya. kita cuma produksi 160 ton. Iya. Sisanya bagaimana? Iya. Kita ambil dari TPA yang sudah ada. Oh, dibongkar lagi. Kan tolong sana. Nah, kita dalam masa PKS sama mereka, ya supaya juga kita menyelesaikan, ya. Ya. Sampahnya sehari-hari bisa kita bakar, TPA pun bisa kita ambil. Iya. Untuk Dibersihkan dibakar juga. Oh. Seperti itu, sehingga kebutuhan kuantitas modul 3 skala itu bisa terpenuhi. Ya, ini harus terpenuhi ya satu modul Iya ini ya. dong. Karena kan itu ibaratnya bahan bakarnya dia Iya, ya, supaya bisa bahan bekerja. bakarnya dia, bukan yang lain. Menghasilkan listrik berapa mega? Masih, Kira-kira. saya belum, dia sudah beli FS segala macam, Ya. berapa megawatt kayak gitu, seperti itu ya, dari FS mereka. Ya. Artinya sekarang, tapi kami berharap juga Perpres itu segera ditandatangani, karena itu bicara sampah itu terkait dengan anggaran lagi-lagi. Ini ya, investasi ini 100% itu nggak ada kita. Tidak dari Tidak ada APBD anggaran daerah nggak ada. no. Ini betul-betul semua dari investasi. Untuk membangun investasi itu ya, kurang lebih 600 sampai 800 miliar. Iya. Ya, kita nggak punya uang untuk bangun itu. Iya, Itu iya. gunanya investor. Iya, Ya betul, kan? betul ya. Nah, tapi Setelah itu listriknya operasional, dijual ke oh ya, operasionalnya kan butuh dana operasional nih, Iya. ya kan, untuk segala macam kayak mulai dari pengelolaan itu namanya tipping fee. tipping fee. Nah, itu sudah ada juga aturannya. Ya. Nah, dari Perpres ini yang kami dengar, kami lihat itu, nanti tipping fee ini sekarang ini menjadi apa ya? Jadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan fee setiap ton sampah berapa rupiahnya harus kami setor. Oh. Itu namanya tipping fee. Oh iya. Ya, itu ada aturan-aturannya, Ada aturannya, dibahas itu dari hitungannya ada. jelas semuanya, Ya. nggak ada yang nggak, pasti semuanya hitungan jelas. Ah. Nah, berharap dengan Perpres itu pemerintah daerah tidak diwajibkan lagi untuk mengeluarkan anggaran untuk tipping fee. Di mana nanti PLN akan membeli listrik itu, Energi yang energi bisa itu, dihasilkan. kalau saya dengan bocorannya Ya. kurang lebih mungkin 22 sen USD per kWh nanti. Oh, nantinya. Nah, sekarang kan masih 13 kan Iya. dibeli ya. Nah, dengan seperti itu sudah dibeli, artinya kamu tidak perlu lagi mengeluarkan tipping fee kan, anggaran tipping fee. Oh, hasil jualan energinya itu langsung buat Nah, menghandle. untuk bisa untuk mengoperasikan Operasionalnya. Nah, makanya Ini berharap seru banget nih obrolan kita ini. Sampai lupa nih kopinya udah jadi dingin nih. Oh, iya, iya. Ya. Bener-bener. Rotinya boleh, Pak? Iya, iya. Rotinya boleh? Oke, Silakan. oke, oke. Nah, Oh, saya pakai tangan nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Sampai, Pak. Wah, ini dia ciri Sambil khas. ngobrol ya. Ya memang kita OTT ini sambil ngobrol, sambil membahas hal-hal yang mungkin cukup penting untuk Kota Pangkal Pinang. Sambil ini bisa memberikan masukan juga ke masyarakat Pangkal Pinang ya. Ya. Support-supportnya juga kita butuhkan ya. Nah, masalah sampah ini yang boleh dibilang ya kesadaran kita terhadap cara membuang sampah yang baik itu kayaknya masih rendah ya Pak ya. Benar. Benar. Itu. Mungkin kita bicara sampah, kita bisa menghandle sampah itu walaupun tidak 100%, Ya. kita bicara dari hulu sampai hilir, Ya, ya. Dan saya bicarakan dari hilir, ya. Itu udah di ujungnya tuh ya. dari ujung. Tapi di hulunya masih seberabut, artinya di pihak masyarakat, Iya, masih dari ada pengguna jasa, masih buang sampah di masih sungai. buang sembarangan, Iya. ya kan? Masalah ada tanah kosong main taruh Nah, aja. hal itulah menjadi tantangan. Ya. Bagaimana caranya kita mengajar Iya. supaya masyarakat itu timbul ataupun merubah mindset masyarakat, Iya. ya kan? Kami mungkin nanti ke depan dari Bapeda itu memiliki pilot project nanti. Pilot project itu kami mulai dari dinas-dinas dulu. Oh, dinas dulu. Ya. Oh, dari pemerintah dulu Dari nih. pemerintah dulu. Nah, kita Nah, kalau kasih contoh ya. kalau menyuruh orang itu tunjukin Harus dulu, kasih kasih contoh dulu. contoh, Iya, gitu kan? iya. Nah, dari dinas dulu seperti apa, sampah itu ditempatkan, ditaruh seperti apa penempatannya. Nanti baru kita kelurahan.
Oh, nih caranya Ya, begini. Mungkin dalam satu kecamatan kita pilih satu kelurahan menjadi pilot project untuk melakukan itu. Kita sosialisasikan, kita ajak ya kan dari masyarakat, ya kan dari kawan-kawan PKK ataupun sivitas yang lain, Iya. ya kan untuk bisa mengerjakan itu menjadi project. Ya. Ya, dengan seperti itu kita mengajarkan sebenarnya bagaimana cara kita mengelola sampah yang mulai dari pemukiman, Ya. mulai dari rumah. Iya. Sampahnya ya. dari rumah loh. Harus dikumpulin dulu ya, jangan meskipun pemerintah Kota Pangpinang udah punya tempat untuk pengolahan, tapi sampahnya masih tetap dibuang sembarangan, ya nggak kekumpul lah. Yang pertama buang sampah di saluran sungai, Ya, betul. ya di jalan-jalan. Di jalan-jalan. Tadi kita bicara banjir kan? Iya. Kita bicara banjir Salah kan? satunya itu dari sampah itu. Itu dia. Menghambat aliran sungai kan? Sejauh mana kami dari pemerintah Kota Pangkal bisa memelihara saluran Iya. kalau tidak didukung oleh masyarakat? Iya, betul. Iya. Ya kan? Artinya semua stakeholder harus saling dukung. Kalau misalnya pemerintah kota sudah jor-joran nih Iya. dari solusi all-box segala macam, Iya. tapi tidak didukung tanda kutip dari Masyarakat, ya. seperti apa? Artinya apa yang sudah kita rencanakan ini lagi-lagi kan, Ya. itu mungkin tidak berhasil 100% Ya. karena masih ada sampah-sampah yang dari masyarakat Ya, terhilir tadi yang padahal masih ini gitu. solusi sampah ini banyak nih yang bisa diselesaikan ini ya. Banjir lah, terus kebersihan lingkungan lah Iya. ya. Jadi kesehatannya. Waktu akhir kan kesehatan Iya, kan? betul, kesehatan. Kesehatan kan, waktu akhir Kesehatan kita. yang lebih baik kan, Benar. dengan lingkungan yang lebih bersih. Benar. Kita meningkatkan taraf kesehatan masyarakat itu kan sebenarnya dari kita sendiri. Iya, betul sekali, Pak. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah untuk bisa melakukan itu, enggak. Sama-sama, ayo sama-sama kita di sini. Iya. Seperti itu. Menarik ya sahabat Ngopi ya. Jadi ya terutama masyarakat Pangkal Pinang ya, seharusnya kita berbangga dengan perencanaan yang sudah dilakukan mengenai penanganan sampah. Mudah-mudahan realisasinya cepat tercapai nih. Amin. Investornya dari China-nya dengan perusahaan apa ini? Kalau perusahaannya namanya ISP, ISP. ya ISP. Itu kita sudah MOU dengan ISP-nya. Nanti dari ISP ini dia menggandeng dari perusahaan dari Tiongkoknya, Cinanya, dari segi teknologi segala macam permesinannya. Berapa lama pembangunannya? Kalau dari target yang mereka presentasikan ke kami, paling lama itu 1 tahun mungkin, setelah semua proses perizinannya lengkap. 1 tahun Ya, baru bisa beroperasional. iya. Wah, mudah-mudahan secepatnya ini. Maunya cepat. Maunya cepat ya. Ya, nah makanya kami pun berharap Iya. dari perpres yang akan Iya. kita tangani, salah satunya akan memotong rantai birokrasi terkait dengan perizinan. Nah, itu penting, Pak. Kan sudah terkenal ya kalau di kita Ini sampah, saya bicara sampah. izinnya banyak banget, mau bikin apa aja mesti banyak izinnya ya kan. Nah, Kan kalau sudah. ini udah mudah-mudahan cepat dipangkas-pangkasan, kemudian ada sesuatu yang ibaratnya ini urgent. Kira dukungan dari masyarakat, dari pemerintah kota, bagaimana semua itu bersemangat gitu loh, Benar. dengan sesuatu yang baru, yang baik untuk lingkungan kita semua. Benar. Harusnya seperti itu ya. Benar. Karena semuanya ya dari kita. Iya, ini Untuk kita juga. Untuk kita juga, betul. Untuk masyarakat Pangkal Pinang juga. Ya, sahabat Ngopi. Jadi kita tidak melulu berbicara membenahi negara gimana ya. Kita benahi kota kita dulu lah. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Bagaimana kita mendukung program pemerintah yang sudah dipersiapkan, investor yang sudah ada, bagaimana cepat terrealisasi. Semoga Kota Pangkal Pinang ini jadi kota yang nyaman, jadi kota yang ideal ya untuk Benar. ditinggali. Iya. Benar satu. Iya. Nah, ini ngobrol sampah ini sangat menarik ya, Pak Yan ya. Nah, ini kan ulang tahun Kota Pangkal Pinang sebentar lagi nih. Ya. Ya, kira-kira apakah Pak Yan punya pesan atau apa Terkait dengan ulang tahun? terkait dengan ulang tahun masyarakatnya juga. Jadi apakah ada sesuatu yang signifikan yang bisa kita lakukan dalam pencapaian kita untuk ulang tahun yang ke berapa nih Kota Pangkal Pinang nih? Yang berapa ya? Sudah berapa ratus? Iya, berapa tahun? Ratusan tahun. Iya. Mungkin saya bicaranya global saja ya. Iya. Apapun yang direncanakan
oleh pemerintah kota pada khususnya Pangkal Pinang itu tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakat sendiri. Ya, betul. Ya, artinya ayo mulai sekarang ya kita bersama-sama Iya. ya bersama-sama bergandengan punya tanggung jawab sama-sama Iya. ya kan. Iya. Bagaimana caranya kita yang tadi mencapai ataupun menggapai yang sudah kita rencanakan. Toh semuanya pengennya baik kan, Iya, lebih baik lagi kan. Iya. Pangkal Pinang lebih baik lagi seperti apa? Betul. Tapi Pangkal Pinang pemerintah kota tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Mulai dari proses perjalanannya sampai actionnya bagaimana. Intinya tanggung jawab mengelola suatu kota itu bukan tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah kota sendiri, tapi tanggung jawab kita semua. Mungkin Bersama itu. ya. Bersama. Itu ya. Oke, Oke. ini pesan dari Pak Yanco ya. Ya. Dari Beperinda Pangkal Pinang mengenai perencanaan yang sudah mereka buat. Mereka udah bekerja keras nih untuk membuat sistem perencanaan seperti ini. Oke. Mudah-mudahan realisasinya berjalan lancar, Amin. pembangunannya juga lancar, cepat berfungsi. Sistem pengolahan sampahnya, Ya. ya kita juga senang. Pangkal Pinang jadi akan lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan Iya. segera. Terima kasih atas kedatangannya di Oke. OTT, Pak. Siap. OTT ini obrolan tungtau, Pak. Bukan OTT yang lain ya, Pak. OTT yang lain ya? Iya. Oke. Sahabat ngopi, sampai berjumpa lagi di topik lainnya di OTT. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau jadi masukan buat kita. Mungkin narasumber yang pengen diundang siapa, boleh komen, like, and share di OTT Obrolan Tungtau. Oke.